Kasus pembunuhan sadis kembali terulang di Sulawesi Selatan. Dan lagi-lagi, peristiwa mengenaskan ini terjadi di wilayah Kabupaten Goa. Dalam kasus ini, seorang pemuda berusia 25 tahun menjadi korban. Ia adalah Kamarudin yang ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka bacokan. Kamarudin dalam posisi meringkuk di tanah saat kali pertama ditemukan warga pada Selasa petang 31 Agustus lalu berkisar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ironi, meski terluka parah, korban kala itu masih bernyawa, hanya saja kondisinya sudah sangat kritis. Bersama pihak kepolisian, korban kemudian dilarikan ke puskesmas oleh warga setempat. Tindakan medis sempat dilakukan. Namun sayang, nyawa korban tak bisa tertolong dan dinyatakan meninggal dunia beberapa saat setelahnya. Pihak kepolisian Pak Kapolsek bersama anggota datangi TKP dan melihat korban dan sempat berkomunikasi dan menjelaskan identitasnya. Nah, setelah itu karena korban masih diharapkan masih bisa diselamatkan, pihak kepolisian kemudian membawa korban ke puskesmas. Saat dilakukan pemeriksaan, korban sudah meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, polisi pun langsung bergerak mengusut kasus tersebut. Berbekal petunjuk seadanya dari korban, polisi mulai melakukan penyelidikan. Butuh waktu 2 hari hingga akhirnya polisi berhasil meringkus para pelaku. Total, ada 4 pelaku yang diringkus oleh tim gabungan Resmo Polres Goa dan Polda Sulsel. Keempat pelaku tersebut diringkus di lokasi terpisah. Mereka adalah Sangkala Daeng Maling, Nyampa Daeng Mutu, Basri Daeng Rala, dan Nasir Daeng Rurung. 1, 2, 3, begini lagi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata tak hanya membacok korban dengan senjata tajam, tapi juga mencekoki korban dengan racun. Sapi nih. Apa nakana? Iya, tidak. Sudah itu? Jadi setelah kita dalami ada keterangan dari pelaku, korban juga diberikan cairan berupa racun. Dalam rekonstruksi kasus, terungkap jika peristiwa naas ini terjadi pada Selasa siang 31 Agustus. Berawal saat korban melintas dengan sepeda motor di sekitar hutan desa Belapun Raga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Pada momen ini, korban sebelumnya secara kebetulan bertemu dengan Nasir, salah satu pelaku. Sempat terjadi perbincangan di antara keduanya. Kepada Nasir, korban juga sempat mengaku jika dirinya sedang tersesat. Namun Nasir tak percaya. Ia bahkan langsung menuduh korban memiliki niat untuk mencuri hewan ternak. Dugaan Nasir ini didasarkan dari adanya parang dan tali tambang yang dibawa oleh korban. Ditambah lagi dengan maraknya kasus pencurian hewan ternak di wilayah tersebut. Tidak hanya sampai pada dugaan saja, Nasir bahkan langsung bertindak dengan membacok korban. Ia juga memprovokasi warga lainnya untuk mengejar korban yang sempat kabur sesaat setelah dibacok. Saya ke sana Pak. Iya. Ada orang masuk di hutan naik motor. Saya lihat data siapa. Terus Bapak lakukan apa di situ? Langsung saya lihat langsung ke sari motornya. Ada parang di luar. Iya. Dari sari motornya saya ambil. Bilang apa kau cari? Iya.
Terus? Dia bilang saya di apa itu? Setang. Oh, setan. Nah, Ya. terus Bapak ngapain? Bikin apa dia? Bapak pukul atau bagaimana? Dia itu di depan ada tasnya, ada isi tali dalam langsung. Oh, ada tali. Terus karena tali itu langsung Bapak melakukan penganiayaan. Iya. Kenapa ada tali situ? Maksudnya kenapa, Pak? Ada pernah satu dicuri sana dipotong. Pernah Bapak melaporkan kepada kepolisian? Tidak, Pak. Nggak pernah kan? Nah, lain kali Bapak kalau ada kejadian begitu sampaikan ke masyarakat, laporkan kepada polisi supaya polisi bisa bertindak. Iya, Pak. Jangan main hakim sendiri. Kenapa Bapak memprovokasi 3 orang yang lain? Oh, jadi Bapak mengatakan mereka ada pencuri di hutan. Iya. Jadi Bapak panggil mereka. Oh, gitu. Kini, keempat pelaku telah berstatus tersangka dan kini telah menjalani proses penahanan di Mapolres Goa untuk proses hukum lebih lanjut. Keempatnya pun dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP dan pasal 170 ayat 3 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.